dalam perjalanan. Yang pertama udah nyampe kan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi wa man da'a bi da'watihi wa lazama bi tariqatihi tarassama khutuhu wa ja'ala al-aqidatal islamiyya asasan li fikratihi wal ahkam syar'iyyah miqyasan li a'malihi wa masdaran li ahkamihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da ma ba'd. Sallallahu subhanahu wa ta'ala an yamunna alaina bi ilmin nafi' wa amalin salih wa an yufaqqihana fid din wa an yaftaha lana futuhal arifin wa an yarzuqana Allah al-ikhlasa fil aqwali wal a'mal. Allahumma amin.
Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita pada kesempatan sore hari ini. Kita sudah masuk ke dalam halaman 37, yaitu terkait dengan anwa'ul i'rabi wa ilamatuh, jenis-jenis i'rab dan tanda-tanda i'rab. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dunya wal akhirah. Amin. Ya Allah ya rabbal alamin. Anwa'ul i'rabi, jenis-jenis i'rab, wa ilamatuhu dan tanda-tanda i'rab. Qauluhu, perkataannya, faslun, ini adalah pasal. Anwa'ul i'rabi, jenis-jenis i'rab itu arba'atun, ada 4. Raf'un wa nasbun, rafa dan nasab, fismin wa fi'lin, untuk isim dan fi'il. Nahu, contoh, Zaidun yaqumu wa inna Zaidan lan yaquma. Wa jarrun fismin, dan jar di dalam isim. Nahu, contoh, bi Zaidin. Wa jazmun fi fi'lin, dan jazm di dalam fi'il. Nahu, contoh, lam yaqum. Fa yurfa'u bi dhammatin, maka dirofakan dengan dhammah. Wa yunsabu bi fathatin, dan dinasabkan dengan fathah. Wa yujarru bi kasratin, dan dijarkan dengan kasrah. Wa yujzamu, dan dijazmkan bi hadfi harakatin, dengan dihapusnya harakat. Qala syarih rahimallah, qauluhu, perkataan Imam Ibnu Hisham, faslun, ini adalah pasal. Al-faslu, fasl itu qit'atun minal bab, satu potongan dari bab. Artinya pasal itu di bawah bab. Bab di bawah kitab. Nah itu. Jadi urutannya al-kitab, kemudian di bawahnya al-bab, di bawahnya al-fasl, di bawah al-fasl al-masail. Nanti di bawah al-masail al-fara al-hitam, ya. Qit'atun minal bab, bagian daripada bab, mustaqillatun, yang menyendiri binafsiyah, secara sendiri, artinya dia berdiri sendiri. Munfasilatun, terpisah, amma siwah, dari selainnya. Tashtamilu, yang mana ia mencakup ala masail, kepada beberapa masalah, ghaliban, secara umum. Wal babu, dan satu bab, yashtamilu, mencakup ala fusulin, atas beberapa pasal. Li'annahu, karena pasal karena bab itu ismun, adalah isim, di jumlatin mukhtasatin, untuk satu jumlah khusus, minal ilmi, dari ilmu, tashtamilu, yang mencakup ala fusulin, atas pasal-pasal, wa masail, dan masail-masail, ayatun juga, ya. Nah, jadi kalau namanya bab itu adalah satu nama untuk sejumlah khusus daripada ilmu yang mencakup pasal dan masalah-masalah juga. Nah, wa qauluhu, dan perkataan musannif, anwa'ul i'rabi arba'atun, jenis i'rab itu ada 4. Al-i'rabu, i'rab itu artinya atharun, adalah pengaruh atau bekas, zahirun, yang nampak, au muqaddarun, atau yang dikira-kirakan, yajlibuhu, yang dihasilkan itu athar, pengaruh, al-amilu, oleh sebuah amil, fi akhiril kalimat, dalam akhir kata. Nah, ini bahasa lain daripada apa yang dikatakan oleh Imam Ibnu Al-Ajrum dalam Jurmiyahnya. Jadi yang namanya i'rab itu adalah taghyiru awakhiril kalim li ikhtilafi awamilid dakhilati 'alaiha lafdhan aw taqdirun. Maknanya sama. Jadi i'rab itu pokoknya athar, adalah pengaruh, adalah hasil yang terlihat atau yang ditakdirkan ada, yang itu dihasilkan oleh amil yang terjadi pada akhir kata. Itu namanya adalah i'rab. Wal muradu bil athar, yang dimaksud dengan athar, pengaruh, itu adalah al-harokat, adalah harokat, min dhammatin, seperti dhamma, au fathatin, atau fathah, au kasratin, atau kasrah, au hadfiha, atau menghilangkan harokat, wa huwa as-sukun, yaitu adalah as-sukun. Itu yang dimaksud dengan athar, ya. Jadi athar itu adalah menghasilkan harokat. Wa ma yanubu an dzalik, dan apa-apa yang menggantikan daripada hal tersebut, yaitu harokat, min alamatin far'iyyatin, dari tanda-tanda cabang, kama sayati, sebagaimana yang akan dijelaskan. Wa qauluna, dan perkataan kami, zahirun au muqaddarun, yubayyinu, menjelaskan, annal i'raba, bahwa i'rab, min haitsu az-zuhur wa idamuhu, dari sisi zuhur, nampak, wa idamuhu, dan tidak nampak, naw'ani, itu ada 2 jenis. Al-awwal, yang pertama, al-i'rabu az-zahir, adalah i'rab zahir. Wa huwa al-asal, dan ini adalah hukum asal yang ada pada i'rab, itu nampak, terlihat di dalam teksnya. Nahu, contoh, yafuzul mu'minu bi thawabillahi,
Fayafuzu, maka kalimat yafuzu fi'lun mudhari'un marfu'un adalah fi'il mudhari' yang dibaca rafa bil dhammatin dhahiratin dengan tanda dhammah yang zahir. Wal mu'minu fa'ilun marfu'un adalah fa'il yang dibaca rafa bi dhammatin dhahiratin dengan dhammah yang zahir. Wa thawabi ya majrurun bi kasratin dhahiratin. Dia majrur dengan kasrah yang terlihat jelas. Itu yang i'rab yang al-asal ya, i'rab yang zahir. Oke, yang kedua al-i'rabu at-taqdiri adalah i'rab kira-kira. Nahu contoh al-fawdha mufsidatun lil a'mal. Fal fawdha mubtada'un adalah mubtada marfu'un yang dibaca rafa bi dhammatin muqaddaratin dengan dhammah yang ditakdirkan alal alif di atas alif, mana min zuhuriha at-ta'dzur yang mencegah daripada nampaknya itu si harokat adalah at-ta'dzur, yaitu sebab ta'dzur. Ta'dzur itu apa? At-ta'dzur maknanya al-istihalah, ketiada mungkinan, kemustahilan. Li'annal alif la taqbalul harokat, karena alif tidak menerima harokat dalam bahasa Arab ya. Fata'adzur, maka ta'adzur kaunu mahallil i'rabi adalah keadaan tempat si i'rab tersebut ghairu qabilin li alamatihi, tidak bisa menerima tandanya ya. Dia tidak muncul si tandanya karena tidak berterima gitu. Mufsidatun khabarun wa sayat insyaallah tafsilu dzalik. Nah, itu namanya i'rab takdiri. Jadi dia ada perubahannya, tapi perubahannya itu dikira-kirakan saja, dikira-kirakan. Ya. Sedangkan perubahannya tidak nampak secara zahir. Okay. Wa anwa'ul i'rabi, dan jenis-jenis i'rab min haitsul harakatu, dari sisi harokat arba'atun ada 4. Ar-raf'u wa nasbu wal jar wal jazmu. Ada rafa, nasab, jar dan jazm. Wahia, dan jenis-jenis i'rab itu binisbati lil asma, terkait dengan isim wal af'al dan fi'il, salah satu aqsamin, terbagi menjadi 3 bagian. 1. Qismun tashtariku fihi al asma wal af'al, bagian yang berserikat fihi di dalamnya al asma wal af'al, isim-isim dan fi'il. Dan yang dimaksud fi'il di sini adalah fi'il mudhari, karena fi'il madi dan amr itu kan mabni sebagaimana yang sudah kita jelaskan. Wa huwa, dan yang berserikat kepada isim dan fi'il mudhari itu adalah ar-raf'u wa nasbu, rafa dan nasab saja. Nahu contoh yang rafa dan nasab yang kepada isim dan fi'il, innal mu'mina lan yakhuna, al-aqilu yuti'u ummahu. Contohnya innal mu'mina, al-mu'min ismu inna mansub ya, wa alamatu nasbi al-fathah. Lan yakhuna fi'lun mudhari'un mansub bilan wa alamatu nasbi al-fathah. Contoh ini yang mu'min nasab isim, yakhun nasab fi'il. Atau al-aqilu yuti'u ummahu. Al-aqilu marfu, yuti'u marfu. Al-aqilu isim, mubtada, yuti'u fi'il mudhari' yang rafa. Yang kedua, kismun adalah bagian takhtassu yang dikhususkan bihi dengan bagian tersebut, al-asma'u itu isim. Wahwa, yaitu adalah al-jar. Jadi alamat jar itu hanya khusus masuk ke dalam isim, tidak bisa masuk ke dalam fi'il. Nahu contoh, nazartu ilal ka'bati. Al-ka'bah dia pasti isim. Kenapa isim? Terletak setelah huruf jar. Dan huruf jar adalah sesuatu yang khusus untuk masuk ke dalam isim saja. Ketiga, kismun adalah bagian takhtassu yang dikhususkan bihi dengan bagian tersebut, al-af'alu fi'il. Wahwa al-jazm, yaitu adalah al-jazm. Nahu contoh, lam yahdhur ahadun. Lam itu adalah harf yang menjazmkan. Dan huruf-huruf yang menjazmkan itu hanya masuk ke dalam fi'il saja. Tidak bisa masuk ke dalam isim. Maka tidak ada dalam isim itu sukun, sebagaimana tidak ada dalam fi'il itu kasroh. Makanya ketika isim menyerupai fi'il, maka dia menjadi ghairu munsharif. Karena tidak boleh tanwin, fi'il itu tidak boleh tanwin dan tidak bisa kasroh. Maka alamat jarnya fathah ketika isim ghairu munsharif. Wa qauluhu, dan perkataan musannif, fayurfa'u bi dhammatin, dirofakan dengan dhammah, wa yunsabu bi fathatin, dinasabkan dengan fathah, wa yujarru bi kasratin, dan dijarkan dengan kasrah, wa yujzamu bi hadfi harakatin, dan dijazmkan dengan menghapus harakat.
Inna hadhil anwa'a al-arba'ata, sesungguhnya jenis-jenis yang 4 ini lil i'rabi, bagi i'rab, laha memiliki alamatun, tanda-tanda, tadullu 'alaiha, yang menunjukkan kepada jenis-jenis tersebut. Ya. Wahiyya dorban, dan tanda itu ada 2. Alamatun asliyatun, ada tanda asli. Alamatun far'iyatun, ada tanda cabang. Fadzakarahun al-alamat al-asliyah, maka Ibnu Hisham itu menyebutkan di sini hanya tanda-tanda aslinya. Wahiyya arba'un, itu ada 4. Ad-dhammatu liraf'i, dhammah itu tanda asal untuk rafa. Al-fathatu fathah, tanda asal linasbi. Al-kasratu kasrah, tanda asal lil jar. Hadful harokat, menghapus harokat, tanda asli lil jazm, untuk jazm. Wa yuqal, dikatakan as-sukun, sukun. Jadi pengganti hadful harokat itu mengatakan as-sukun. Jadi harokat asli dari tanda asli daripada jazm itu mengatakan sukun, bukan hadful harokat. Awil wakaf, atau wakaf. Ada juga yang menyebutnya al-wakaf. Dalam catatan kakinya, al-masyhur, yang terkenal ingdan nuhati, di sisi ulama nahwu, anna harakatal i'rabi, bahwa harokat i'rab ghairu harakatil bina, bukanlah harokatnya mabni. Wa in kanata, sekalipun keduanya fi surati, dalam bentukan, dalam gambaran, walafzi, dan pelafalan, syai'an wahidan, adalah satu hal yang sama. Lakinnahum, tetapi mereka qasadu at-tafriq, bermaksud untuk membedakan, ya, antara i'rab dan mabni. Fafil i'rabi yuqal, maka dalam i'rab dikatakan marfu'un bi dhammatin, ya, masalan. Wafil bina yuqal mabniun ala dhammi. Ya, beda, yang satu marfu, yang satu mabni, walaupun sama-sama bentuknya dhammah. Fa idza qalu, apabila mereka berkata marfu, ulima, diketahui, annahu bi'amilin, bahwa itu adalah karena adanya amil. Ya juzu jawaluhu, yang boleh hilang itu amilnya. Wa hudutsu amilin akhar, dan adanya amil yang lain. Yuhditsu khilafa amalihi, yang menyelisihi amal dia sebelumnya. Wa idza qalu, dan jika mereka mengatakan mabniun ala dhammi, mabni di atas dhammah, ulima, diketahui, annahu mulazimun lil dhammi, bahwa dia itu adalah sesuatu yang senantiasa mengikuti terus dhammah. La yazulu bizawalil amil, dan tidak akan pernah berubah itu si dhammah dengan hilangnya si amil, karena dia mabni. Ya. Dhammah yang dihasilkan oleh dhammah mabni itu tidak dihasilkan oleh amil, sehingga dia dalam keadaan apapun dhammah. Tapi kalau dhammah yang dalam arti mu'rab, maka dhammahnya itu dihasilkan oleh amil, sehingga kalau amilnya berubah, maka dhammahnya pun bisa berubah menjadi yang lain. Itu tentang jenis-jenis i'rab. Ada yang ditanyakan sampai sini? Cukup? Cukup Ustadz, insyaallah. Oke, yang cukup, kita lanjut ke al-i'rabu bil alamat al-far'iyah. Tahan dulu. Oke, al-i'rabu bil alamat al-far'iyah, i'rab dengan tanda-tanda fara' cabang. Yang pertama adalah al-asma sittah, isim-isim yang 6. Qauluhu, perkataannya, illal asma asita, kecuali isim yang 6. Ini masih bersambung dengan kata sebelumnya, ya. Makanya illa al-asma sittah, kecuali isim yang 6. Wahia, yaitu isim yang 6 itu abuhu wa akhuhu wa hamuha wa hanuhu, ya, wafuhu wa zumalin. Faturfa'u bil wawi, maka dirofakan dengan waw. Wa tunsabu bil alif, dan dinasabkan dengan alif. Wa tujarru bil ya, dan dijarkan dengan iya. Wal afsah, dan lebih fasih, isti'malu hanin ka ghadin, penggunaan hanin itu seperti kata ghadin. Ya, syara'al musannif rahimahullah memulai fil kalami, dalam perkataannya, ala darbi tsani, atas bagian kedua, min alamatil i'rab, dari tanda-tanda i'rab. Wahia adalah al-alamat al-far'iyah, itu tanda cabang. Wahia waqi'atun, dan alamat cabang itu terletak fi sab'ati abwabin, dalam 7 bab.
Jadi selain 7 bab ini tandanya asli. Yang pertama adalah al-asma sittah, dia nanti ngikut ya. Satu al-asma sittah, dua al-mutsanna, tiga jam'ul mudzakkar as-salim, empat jam'ul muannas salim wa huwa majumi bi alifin wa ta'in, yaitu adalah yang dijamakan dengan alif dan ta. 5 malayan sorif, keenam al-amthil al-khamsah, ketujuh al-fi'lul mudhari al-mu'tal al-akhir. Maka 7 ini adalah menggunakan tanda cabang. Selain 7 ini maka menggunakan tanda asli. Wa qauluhu, dan perkataannya al-asma as-sittah, isim-isim yang 6, bin nasbi, dengan dinasobkan alal istisna karena dia menjadi mustasna, illa al-asma sittah, makanya nasob al-asma karena dia menjadi mustasna. Wa kadza, begitu juga ma'utifa, apa yang diatofkan alai atasnya, minal mutsanna wa ghairihi mimma sayadhkuru ba'da dzalik. Maka nanti mutsanna dan seterusnya juga i'rabnya adalah nasab karena dia atof kepada istisna atau mustasna. Wabada, dan beliau memulai bil asma'i asita, dengan isim yang 6. Dan dalam catatan kakinya wa yuqal, dikatakan al asma al khamsah, isim yang 5. Li'ana i'rabal han, karena i'rabnya hanu, bil harokat menggunakan harokat, ashhar, lebih terkenal, masyhur, min i'rabihi bil huruf, ketimbang i'rabnya dengan huruf, kama sayat insyaallah. Makanya sebagian ulama tidak memasukkan hanu ke dalam al asma as-sittah. Kenapa? Karena kebanyakan orang menggunakannya i'rabnya harokat bukan huruf. Jadi jaa hanuka ra'aitu hanaka maratu bihanika. Ya, tidak menggunakan harokat, bukan jaa hanuka, enggak. Ya, seperti itu. Baik. Wabada bil asma'i as-sittah, fadzakara, beliau menyebutkan annaha, bahwa al-asma sittah turfa'u bil wawi, dirofakan dengan waw, niyabatan 'anil dhammati, sebagai pengganti dhammah, ka qaulihi ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, wa abuna syaikhun kabir. Fa abu, maka kata abu mubtada'un marfu'un bil ibtida, mubtada yang dibaca rofa dengan ibtida atau karena ibtida. Wa alamatu raf'ihi al-wawu, dan tanda rafa'nya adalah wawu, niyabatan 'anil dhammati, sebagai pengganti daripada dhammah, li'annahu minal asma'i as-sittah, karena dia termasuk isim yang 6. Wa huwa mudhaf, dan dia mudhaf, wa na, dan na mudhafun ilaih, mudhaf ilaih, fi mahalli jarin, di tempatnya jar. Wa syaikhun khabarul mubtada'i, marfu'un bil dhammati, marfu'un bil mubtada, marfu' karena mubtada, kabirun sifat, dan kabir itu adalah sifat. Wa tunsabu bil alifi, dan dinasabkan dengan alif, niyabatan 'anil fathati, sebagai pengganti dari fathah, li'annahu minal asma'i as-sittah, karena ia termasuk isim yang 6. Wa huwa mudhaf, dan dia adalah mudhaf, al-kaf, itu kafnya mudhafun ilaih, fi mahalli jarin, di tempatnya jar. Ada yang kelewat ya. Watun sobu bil alif, dan dinasabkan dengan alif, niyabatan 'anil fathati, sebagai pengganti dari fathah, ka qaulihi ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, alam ta'lamu anna abakum qad akhadha 'alaikum mawthiqam minallah. Fa aba ismu anna, fa aba itu isim anna, mansub dibaca nasab, wa alamatu nasbihi al alif, tanda nasabnya adalah alif, niyabatan 'anil fathati, sebagai pengganti dari fathah, li'annahu minal asma'i as-sittah, karena dia termasuk isim-isim yang 6. Wa huwa mudhaf, dan dia mudhaf, al-kafnya mudhafun ilaih, fi mahalli jarrin, wal mim alamatul jam'i, wa jumlatu qad akhadha khabar, itu qad akhadha 'alaikum, wa tujarru bil ya, dan asma'u sittah dijarkan dengan huruf ya, niyabatan 'anil kasrati, sebagai pengganti dari kasrah, ka qaulihi ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, irji'u ila abikum. Fa abi, maka kata abi majruratun bi ila, dijarkan dengan huruf ila,
Wa alamatu jarrihi, dan tanda jarnya al-ya adalah ya, niabatan anil kasrati, sebagai pengganti dari kasrah. Li annahu, karena ia minal asma'i as-sittah, termasuk adalah isim yang 6. Wa huwa mudhaf, dan dia mudhaf, wal kaf mudhaf ilaih, wal mim alamatul jam'i. Okay. Nah, kemudian wala tu'rabu, dan tidak boleh diirobkan itu asma'u sittah bil huruf, dengan huruf, illa bisyurutin arba'atin, kecuali dengan syarat-syarat yang 4. Al-awwal, yang pertama, antakuna mufradatan. Si asma'u sittahnya haruslah bentuknya mufrad, bukan mutsanna, bukan jama'. Kama fil amthilah, sebagaimana dalam contoh. Fa in kanat mutsannatan, jika dia mutsanna, u'ribat i'rabal mutsanna, maka diirobkan dengan i'rab mutsanna, yaitu kalau abuka, akuka, hamuka, ya dimusanakan, maka i'rabnya bukan lagi i'rab ini alas masjidta, tapi i'rabnya dengan huruf dengan harokat biasa. Nah, kalau dia musanna, maka i'rabnya adalah i'rab isi musanna bil alif, dengan alif rafa'an secara rafa', wa bil ya'i, dan dia nasban wa jarran, baik dalam keadaan nasab ataupun jar. Ka qaulihi ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, wa rafa'a abawaihi 'alal 'arsy. Fa abawaihi, maka kata abawaihi maf'ulun bihi mansub, maf'ul bihi mansub, wa alamatu nasbihi al-ya, dan tanda nasabnya adalah ya. Li'annahu musanna, karena dia musanna. Wa huwa mudhaf, dan dia mudhaf, wal ha mudhafun ilaih. Wa in kanat majmu'atan, jika si termasuk asma'u sittahnya itu jama' taksirin, dengan jama' taksir, u'ribat bil harokat, maka i'rabnya dengan harokat. Kayak seperti kita katakan contohnya, aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a faridatan minallah. Perhatikan kata aba'akum. Fa aba'u mubtada'un marfu'un bil ibtida'. Dia mubtada, dia berrufa karena mubtada. Wa alamatu rafi, dan tanda rafa'nya ad-dhammatu adh-dhahiratu, adalah dhammah yang zahir. Wa huwa mudhaf, dan dia mudhaf, wal kaf, dan huruf kaf mudhafun ilaih. Wal mim, dan mim alamatul jam'i, ya adalah tanda jama' la tadruna al-jumlatu minal fi'li wal fa'il. Ya. Asani, yang kedua, antakuna mukabbaratan, si asma'i sittahnya harus mukabbarah, bukan musaghharah, kama fil amtsilah, sebagaimana dalam contoh. Fa in kanat musaghharatan, jika di isimnya itu musaghharah, ditaskir, dikecilkan, u'ribat bil harokat, maka diirobkan dengan harokat. Nahu, contoh, ja'a ukhayyu zaidin wa akhayya zaid. Fa ukhayyu, ya fa'ilun marfu'un bi dhammati adh-dhahiratu, wa huwa mudhaf, wa zaidun mudhafun ilaih. Ya, contoh ini yang musaghhar, ukhay, dari kata akhun. Al-thalits, yang ketiga, antakuna mudhafatan, syaratnya haruslah mudhaf, gak boleh berdiri sendiri. Kama fil amtsilah, sebagaimana dalam contoh. Fa in lam tudhaf, kalau enggak diidofatkan, u'ribat bil harokat, maka i'rabnya menggunakan harokat lagi. Qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, hikayatan an ikhwati Yusuf, bercerita tentang kisahnya saudara-saudaranya Nabi Yusuf alaihi salam. Ya. Ya, fa in lam tudhaf uribat bil harokat, kalau enggak diidofatkan maka i'rabnya dengan harokat. Sebagaimana firman Allah Ta'ala yang menceritakan tentang kisah saudara-saudaranya Yusuf, innalahu abang syaikhon kabiro. Innalahu abang syaikhon kabiro. Bet aban, karena gak diidofatkan maka dia nasab fathah. Fa aban ismu inna, aban itu isim inna muakhir yang diakhirkan, mansubun, dibaca nasab, wa alamatu nasbihi al-fathatu adh-dhahiratu, adalah fathah yang zahir. Lahu itu khobar inna
lahu khabar inna muqaddam wa taqul hadza abun atufun wa sallamtu ala abin atufin. Arabi syarat keempat an takunal idhofatu li ghairiya. Idhofatnya tidak boleh kepada ya mutakallim. Kama fil amthilati sebagaimana dalam contoh. Fa in udhifat jika diidhofatkan liya il mutakallim untuk ya mutakallim ribat maka diirobkan bila harokatil muqaddara dengan harokat yang ditakdirkan. Faqaulihi ta'ala seperti firman Allah Ta'ala hikayatan an Musa alaihi salatu wassalam bercerita tentang Nabi Musa alaihi salatu wassalam wa akhi Harun wa afsahu minni lisana. Fa akhi maka kalimat akhi mubtada'un marfu'un bi dhammati muqaddaratin ala qabla ya'il mutakallim ma'a min zuhuriha ishtighal ma'a biharakatil munasabah. Ya ini jadi betul. Wa akhun mudhaf wal ya mudhafun ilaihi wal khabar huwa afsahu wa Harun atfu bayan marfu. Wa hadhihi syurut tafhamu min kulli ilanin wa mutun. Ya, wa hadhihi syurut tafhamu min kalamil musannif. Syarat-syarat ini bisa difahami dari kalamnya musannif. Fa innahu dzakara al-asma sittah mufradatun. Dia menyebutkan asma isim-isim yang 6 mufradatan mukabbaratan mudhafatan li ghairi ya'il mutakallim. Jadi syaratnya pokoknya adalah 4. Dia adalah mukabbarah bukan musagharah. Dia itu adalah mudhaf. Ya. Dia harus mudhaf dan mudhafnya bukan kepada ya mutakallim. Ya, yang keempat ya itu. Secara teori begitu. Oke, masih ada syaratnya sebenarnya. Wa asyara dan mengisyaratkan biqauli dengan perkataannya zu malin ila anna zu bahwasanya zu la takunu minal asma'i sita tidak bukan termasuk asma'u sita illa idza kanat bi makna sahib apabila zu-nya bermakna sahib. Takul kamu katakan ja'a zu malin ay sahibu malin. Bi khilafi zu al mausulah. Berbeda dengan zu mausulah falaisat bi makna sahib maka ia bukan termasuk makna sahib. Wa inama hiya bi makna alladhi tapi itu adalah bermakna alladzi. Wala takunu dzu mausulatan illa ala lughati tay dan tidak mungkin dzu menjadi mausul kecuali bersesuai dengan lughatnya tay. Kama sayati insyaallah. Wa hiya mabniyatun la mu'rabatun dia mabni terus bukan mu'rabah ya. Jadi ja'adzu qara'a salamtu ala bi qara'a marartu bi ana qara'a. Jadi ja'adzu safara fadzu ismu mausulin mabni ala sukun fi mahalli rafin fa'il ay ja'a alladzi safara wa jumlatu safara silah. Jadi pokoknya ja'a dzu qara'a ra'aitu dzu qara'a marartu bi dzu qara'a. Kalau dzu-nya bermakna alladzi. Kama yushtaratu fi dzu sebagaimana disyaratkan dalam dzu an tudhafa ila ismi jinsin zahirin untuk diidhofatkan kepada isim jenis yang zahir. Nanti dijelaskan apa itu isim zahir. Ghairu sifatin selain sifat kama fi mithalil musannif sebagaimana dalam contohnya musannif. Wa nahu contoh zamili dzu adabin. Adab itu isim jenis. Qala ta'ala Allah berfirman wa inna rabbaka ladzu maghfiratin lin-nasi 'ala dzulmihim ladzu maghfirah ay lillahi maghfirah. Allah memiliki ampunan. Maghfirah itu isim jenis. Isim jenis ma'ani. Falam maka lam dalam ladzu adalah lamul ibtida dan dzu khabar inna marfu' alamat rafi al-wawu li annahu min al-asma'i sittah.
Wa qala ta'ala wa ati dzal qurba haqqah. Fa dza maf'ulun bih, maka dza maf'ulun bih mansub ya dari kata ati. Wa alamatu nasbihi al alif, dan tanda nasabnya adalah alif, wa huwa mudhaf dan dia mudhaf, al qurba mudhafun ilaih, majrurun bi kasratin muqaddaratin lit ta'adzur. Sampai sini tanya dulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, aku tadi di yang ketiga ya. Wa taqulu hadza abun atufun wa salamtu ala abin atufin. Maksudnya gimana Ustaz? Abunnya tidak idhofah. Kalau abunnya tidak idhofah, maka dia i'rabnya adalah harokat, bukan dengan i'rab asma'u sittah. Oh, Gitu. paham. Baik, jazakallah khair Ustaz. Barakallahu fiik. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ada Ustaz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, Ustaz di halaman 41 Ustaz, di paragraf keduanya Ustaz. Itu Ustaz membaca qala ta'ala hikayatan ya. Jadi mungkin kalau saya Bapak bacanya qala ta'ala hikayatun Ustaz. Jadi ini kaidahnya gimana Ustaz? Ini dia Hikayatan itu hal. Sebagai hal ya. Hikayatan itu hal. Jadi qala Ya. ta'ala hikayatan. Jadi Allah Ta'ala berfirman hikayatan sambil menceritakan. Hikayatan itu masdar yang ditakwilkan isim fa'il. Jadi takdir kalamnya qala ta'ala hakian. Nah itu. Allah berfirman hakian dengan keadaan menceritakan an ikhwati Yusuf, ya, saudara-saudaranya Yusuf. Kalau hikayatun bingung jadi apa dia. Ya. Jadi hikayatan hal itu kan isim sifat ya. Ini kan hikayatan kan masdar. Jadi ditakwil. Ya. Jadi masdar ini ditakwilkan isim fa'il. Jadi qala ta'ala hakian. Nah gitu. Baik Ustaz, baik. Jadi kalau Bisa udah juga ketemu seperti ini kita baca hikayatan ya Ustaz ya. Ya, atau kita juga jadikan maf'ul mutlak juga bisa. Qala ta'ala yahki hikayatan. Allah Ta'ala berfirman dengan menceritakan hikayatan, dengan suatu penceritaan. Nah, bisa. Ya, kalau hikayatan maf'ul mutlak berarti maf'ul mutlak min fi'lin mahdhufin takdiruhu yahki hikayatan. Nah, gitu. Yahki hikayatan. Ya. Paham Ustaz, syukran. Baik. Ada lagi yang ditanyakan? Kalau tadi ada yang ngawur-ngawur ini aja ya, ngantuk ini. Kalau udah ngantuk kadang suka ngawur ngomong ya. Ustaz, afwan Ustaz. Mas Keriting. Pertanyaannya Ustaz, satu lagi Ustaz, afwan. Ya, silakan. Bagaimana cara kita membedakan za yang isim isyarah sama za yang ini Ustaz? Kan di sini wa ati dzal qurba haqqahu. Pada maf'ulun bihi mansubun. Nah, bagaimana kita ngebedanya Ustaz sama yang isyarah itu? Iya. Kalau umumnya di dalam Al-Quran itu semua isim isyarah itu pasti ada tanbih. Hadza, ada tanbihnya hadza. Selain kalau za bermakna sahib, setelahnya itu adalah isim jenis. Al-qurba wa ati dzal qurba, ya, haqqahu, dan berikanlah dzal qurba yang memiliki kedekatan itu haqqahu, haknya. Itu konteksnya juga, bukan dan berikanlah orang-orang dekat ini haknya, enggak. Dua konteks yang berbeda. Jadi bisa difahami dari konteksnya yang berbeda sih. Selain kalau za itu kan di sini kan nasab saja, kalau enggak langsung kan zu atau zi. Ya bisa membedakannya dua lah. Yang pertama dia itu kalau zu itu hanya idhofat kepada isim jenis. Yang kedua dari sisi arti. Dari sisi arti pasti beda. Ya seperti itu. Nah kita lanjut dulu nih. Kayak waqala ta'ala, Allah berfirman hal fi dzalika qasamul lidzi hijrin. Hijrin itu al-aql, akal. Hal fi dzalika qasamuna lidzi ay li sahibi
hijrin. Fadhi maka dhi majrur itu majrur wa alamatu jarhi aliyah dan tanda jarnya adalah ya. Ya. Karena kemasukan lam. Wa huwa mudhaf dan dia mudhaf wa hijr mudhafun ilaih. Nah, ini yang dimaksud dengan isim jenis. Wal muradu bismil jinsi, dan yang dimaksud dengan isim jenis alismu al-jamid adalah isim jamid ghairul mushtaq, yang tidak mushtaq. Apa itu isim jamid yang tidak mushtaq? Lihat dalam catatan kakinya. Alismul jamid, isim jamid itu malam yukhadh, yang tidak diambil min ghairihi, dari kata yang lain. Jadi dia memang kata dasar. Kata yang memang dari sananya udah begitu, tidak diambil dari kata yang lain. Itu namanya isim jamid. Wahua, dan isim jamid itu imma ismu zatin, ada yang pertama isim zat. Wahwa adalu adalah isim yang menunjukkan ala ma'nan, atas suatu makna, yakumu bidzatihi, yang berdiri dengan zatnya. Karojulin, seperti rojul. Rojul itu kan isim jamid, dia tidak diambil dari kata yang lain. Memang dari sananya udah rojul, bukan dari kata yarjalu, bukan. Rojul bukannya. Dan dia adalah isim zat. Kenapa? Karena dia berdiri adalah isim yang menunjukkan pada makna yang berdiri dengan zatnya. Orang kan. Seseorang berdiri dengan zatnya. Awis muma'nan, atau isim makna jamid itu. Wahwa ma la yakumu bidzati, adalah isim yang tidak berdiri dengan zatnya sendiri, tapi zatnya orang lain. Kalau bahasa mantiknya ini arad, ya, aksiden, bukan substansi. Kalau isim zat itu substansi, dia bisa berdiri dengan substansinya sendiri. Tapi kalau aksiden itu kan dia tidak bisa berdiri sendiri, tapi dia nempel kepada substansi. Contohnya kabayad, seperti warna putih. Putih itu dari sananya udah begitu, tapi dia isim makna. Kenapa? Karena putih itu nggak bisa berdiri sendiri. Pasti dia butuh zat yang ditempeli, entah tembok, entah HP, entah buku, ya gitu. Putih nggak mungkin sendiri, gitu kan? Ada, kita lihat putih sendiri, gitu. Gak menempati apa-apa, nggak mungkin. Ya, itu namanya ismu makna. Nah, kebalikan dari isim jamid adalah isim mushtaq. Ma ukhidha min ghairihi, adalah isim yang diambil dari kata yang lain. Ka qaimun, seperti kata qaim. Ma'khudun, diambil minal qiyam, dari kata qiyam. Wa sa'adhkuru dzalika insyaallah fi awwal bab tamyiz, dan saya akan menyebutkan itu semua insyaallah di bab pertama tamyiz. Ya. Nah, jadi isim jenis itu adalah isim jamid ghairul mushtaq, yang tidak diambil, alladzi wudi'a, yang diletakkan lil makna al-kulli, untuk makna yang bersifat kulli, menyeluruh, al-mujarrad, yang mutlak tanpa batas. Kalau ilmi, seperti ilmu. Ilmu itu lafadz kulli. Dia lafadz isim jenis, karena ilmu itu bisa mencakup semuanya. Ya kan? Bisa ilmu matematika, ilmu ini, ilmu itu, semuanya ilmu. Wal mal, harta juga sama. Harta banyak. Bisa mobil, bisa ini, semuanya disebut mal. Wal fadl, keutamaan, sama. Perbuatan kebaikan itu banyak, dan itu semuanya bisa disebut keutamaan. Wa nahwiya, dan sejenisnya. Itu namanya isim jenis. Dan isim jenis tadi ada isim zatnya, ada isim maknanya. Kayak ilmu itu nggak bisa berdiri sendiri, itu isim makna. Pasti dia nempel kepada yang lain. Ya. Bikhilafi, berbeda dengan ja'ani dzu qaimun. Ya. Falayasih, maka nggak boleh. Karena qaim itu adalah isim mushtaq, bukan isim jamid. Dan qaim itu bukanlah lafaz yang kulli, mencakup semuanya kan. Li'annahu mushtaq, karena dia mushtaq. Jadi nggak boleh ja'a dzu maktubin, nggak ada. Nggak ada. Dzu itu hanya idhofat kepada isim jinsi. Wa asyara biqauli, dan berisyarat kepada perkataannya, fuhu ila annahu, kepada bahwasanya la yu'rabu, tidak di'rabkan, bil huruf, dengan huruf, illa bi syarti an tuhdzafa minhul mimu, kecuali dengan syarat dihapus daripada fuhu al mimu, mim. Jadi kalau dia mau di'rabkan i'rab al asma sittah, maka mimnya dihilangkan. Fatakul, kamu katakan, fuka raihatuhu tayyibatun, nadzib faka bisiwaki, karihtu raihata fika. Nah itu. Fafil awal, maka yang pertama marfu'un bil wawi, dia rafa dengan wawu. Wa fi tsani, yang kedua mansubun bil alif, nasab dengan alif. Wa fi tsalits, yang ketiga majrurun bil ya, dijarkan dengan ya. Fa in baqiyat al mimu, jika mimnya tetap ada, uriba, maka diirobkan bil harokat, dengan harokat, bukan dengan huruf. Takul, kamu katakan, hadza famun wa nadhaftu faman wa nadhartu ila famin. Jadi i'rabnya adalah dengan harokat kalau mimnya tetap ada.
Berikutnya wa qauluhu, dan perkataan wahamuha. Kenapa idofatnya kepada domir ghaibah? Bi idhafatil ham, dengan diidofatkan hamu ila dhamiril muannats, kepada dhamir muannats. Libayani, untuk menjelaskan annal hamu, bahwa hamu itu aqaribu zaujil mar'ah, ya, kerabat-kerabat dekatnya suami perempuan. Jadi itu hanya digunakan untuk menunjukkan kerabat-kerabat dari suami si istri. Jadi yang ditunjukkannya si istri gitu. Jadi kalau kita katakan man hamuki, berarti kita nanya siapa saudara-saudara suamimu, ya itu. Kaabihi, seperti ayahnya suami, wa ammihi, pamannya suami, wa bni ammihi, anak pamannya suami. Ya, waqad yutlaqu, dan terkadang disebutkan juga itu hamu ala aqaribi zaujah, untuk kerabat dekatnya istri, berarti bisa hamuka. Jadi kalau ditanya man hamuka, siapa kerabat dekat istrimu? Ya, tapi umumnya adalah kerabat dekat suaminya istri. Nah, gitu ya. Makanya biasa contohnya hamuha, hamuki, bukan hamuka. Fayuqal, kamu katakan hamuhu bil idhofati lil mudzakkar. Qauluhu, perkataannya musannif, wal afsahu, dan pendapat yang paling fasih, atau wal afsah, dan yang paling fasih, isti'malu hanin, menggunakan kata hanin kal ghaddin, seperti ghaddin. Al-hanu, hanu itu ismun, adalah isim yukna, yang dikinayahkan bihi, dengan isim tersebut, an asmail ajnas, dari isim-isim jenis. Takul, kamu katakan hadza hanu Zaidin, ay farasu Zaidin, kudanya si Zaid. Jadi ini menyebutkan untuk nama-nama jenis ya. Masalah contohnya wakila, dikatakan juga kinayatun, hanu itu adalah kinayah, kiasan, amma yastakbihu dzikruh, dari sesuatu yang dianggap buruk untuk disebutkan. Wa minhu qauluhu sallallahu alaihi wasallam, di antaranya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ta'azza bi azail jahiliyah fa'idduhu bi hani abihi wala taknu. Man ta'azza, barang siapa yang ta'azza tuh ya apa ya, bercorak, berpikir, berbudaya, beradat lah, bi azail jahiliyah, dengan coraknya jahiliyah, fa'idduhu, maka gigitlah oleh kalian, bihani abihi, dengan kemaluan bapakmu, wala taknu, dan janganlah kalian taknu. Ya. Walhanu idza stu'mila, apabila digunakan mujarrad dan kosong anil idhofah, dari idhofah, fa huwa ismun mankusun, adalah isim mankus, ay mahdhufu lam, dihapus lamnya, wa hiya al-wawu, adalah wawu, lianna aslahu, karena asalnya hanawun, ala wazni fa'alun, fayu'rabu bil harakat, maka di'rabkan dengan harakat. Nahu, contoh hadza hanun wa ra'aitu hanan wa ratubi hanin. Fa in udhifa, maka kalau diidofatkan itu si hanu, fa jumhurul Arab, maka kebanyakan orang Arab, tasta'miluhu kadzalik, menggunakannya pun begitu, maksudnya diirobkan dengan harokat. Takul, kamu katakan hadza hanuka wa ra'aitu hanaka wa martu bihanika, bukan dengan i'rab huruf. Wa ba'duhum, dan sebagian Arab, yu'ribuhu, mengirobkannya bil huruf, dengan huruf, fayujrihi, sehingga dia memberlakukan hanu mujro abin wa akhin, sebagaimana pada kata abi dan akhi. Fayakul, dia katakan hadza hanuka wa ra'aitu hanaka wa martu bihanika wa hiya lughatun qalilatun, tapi itu lugah yang sedikit, wa 'alaiha warada dzikruhu ma'al asmail khamsah. Wa 'alaiha, dan bersesuai dengan lugah qalil itu, warada, terdapat, dzikruhu, penyebutan hanu, ma'al asmail khamsah, dengan adanya isim yang 5. Kalau kita buka dalam alfiyah, al-asma sitah ini memang ada 3 lughah ya. Ada lughah tamam, lughah sempurna itu yang pertama tadi, yaitu rafa dengan wawu, nasab dengan alif, dan majrur dengan ya, itu lughah tamam. Ada yang namanya lughah naqs. Lughah naqs itu dengan dikurangi huruf akhirnya, yaitu adalah tidak idhofat maksudnya. Yang ketiga adalah lughah qasr, yaitu yang senantiasa menggunakan alif. Jadi jaa abaka, ra'aitu abaka, marartu bi abaka, ada yang begitu. Nah, hanu itu terkenalnya adalah dengan lughah naqs, yaitu dengan harokat, jaa hanuka, ra'aitu hanaka, marartu bi hanika. Ya, begitu. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang tanya sampai sini tentang al-asma sittah? Silakan. Ada?
Ada? Kalau kata Ibnu Aqil ya di sini dikatakan wahasilu madzakarahu, maka kesimpulan apa yang disebutkan oleh Imam Ibnu Malik anna fi abi wa akhi wa hammi, bahwasanya kata abi, akhi, hammu salasul lughat itu ada 3 bahasa. Asyharuh yang paling masyhur antakuna bil wawi wal alif wal ya. Yang paling masyhur itu yang lughat tamam, yaitu rafa dengan wawu, nasab dengan alif, jar dengan ya. Wasani yang kedua abu akhun hamun ya. Antakuna bil alif mutlaqan. Yang kedua adalah mutlak pakai alif terus. Kayak tadi jaa abaka, raaitu abaka, marartu bi abaka. Ya, itu lugah kedua. Itu namanya lugah ya, adalah beberapa lugah kinana dan seterusnya. Wasaliyasah yang ketiga antu hadzafa minha al-ahruf ats-tsalatsah. Yang ketiga itu dihapus huruf ketiganya, alif wawiyahnya dihapus atau lugah naqs. Wa hadza nadir, dan ini jarang sekali. Nah, adapun dalam kata hanun itu ada 2 lugah. Yang pertama an-naqs, dan itu yang paling masyhur, yang tadi yang dibuang alif wawiyahnya. Dan yang kedua adalah al-itmam, yaitu harokat dengan huruf ya, bahwa qalil, tapi itu sedikit. Itu kata Ibnu Aqil dalam Syarah Ibnu Aqilnya. Ya, Allahu a'lam. Paham ini ya semuanya? Insyaallah. Insyaallah. Alhamdulillah. Cukup? Insyaallah nanti minggu depan kita masuk kepada al-musanna wa jam'ul mudzakkar salim. Kalau tidak ada kita cukupkan sampai di sini. Naqtatim darsana bi qiraatil alhamdulillahirabbil alamin. Bihamdihi wa wabarakatuh.